Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Matan Tuhfatul Atfal Nadam Ilmu Tajwid Bait 17 sampai 20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghunna mimman thumma nunan shuddida وسم كلا حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف لينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء قبل الباء وسميها الشفوية للقراء. Huruf hunna hanyalah dua jumlahnya, mim dan nun bertasydid didengung bacanya. Hukum mim sukun bertemu selain alif, ada tiga menurut ulama arif. Yang pertama adalah ikhfa namanya, yang kedua idgham, izhar ketiganya jika mim sukun dengan ba bertemunya. Ikhfa syafawi ulama menyebutnya. Wa hunna mimman thumma nunan shuddida wa sami kullan harfa hunnatin bada wal mimu in taskun taji qabla al hija la alifin layyinatin lidhil hija. أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء قبل الباء وسميها الشفوية للقراء. Huruf hunna hanyalah dua jumlahnya, mim dan nun bertasydid didengung bacanya. Hukum mim sukun bertemu selain alif, ada tiga menurut ulama arif. Yang pertama adalah ikhfa namanya, yang kedua idgham, izhar ketiganya jika mim sukun dengan ba bertemunya. Ikhfa syafawi ulama menyebutnya. Penjelasan bait ke-17. وهن ممن ثم نونا شديدا وسم كلا حرف غنة بدا. Huruf huna hanyalah dua jumlahnya, mim dan nun bertasydid didengung bacanya. Pada bait ke-17 ini nazim masuki pembahasan bab selanjutnya, yaitu hukum nun dan mim bertasydid. Hukmun nun wal mim al-musyaddadatain. Nun dan mim bertasydid, hukum bacaannya adalah ghunnah musyaddadah. Ghunnah musyaddadah. Ghunnah artinya dengung dan musyaddadah artinya bertasydid. Bacaan ghunnah musyaddadah terjadi apabila ada nun atau mim yang bertasydid. Bacaan hunnah musyaddadah akan terjadi apabila ada nun atau mim yang bertasydid. Hukum hunnah musyaddadah hanya ada dua huruf. Huruf hunnah musyaddadah hanya ada dua huruf, yaitu nun dan mim. Huruf nun dan mim dinamakan huruf hunnah dikarenakan kedua huruf tersebut memang huruf yang memiliki sifat hunnah. Al-hunnatu sifatun lazimatun lil mim wan nun. Hunnah adalah sifat yang senantiasa melekat pada huruf mim dan nun. Cara membaca bacaan hunnah musyaddadah. Cara membaca bacaan hunnah musyaddadah adalah
Suara nun atau mim didengungkan dengan dengung yang jelas. Izharul hunnah, bukan dengan dengung samar. Ikhfaul hunnah. Suara nun atau mim yang bertasydid tersebut didengungkan dengan dengung yang jelas. Izharul hunnah. Contoh bacaan hunnah musyaddadah sebagai berikut. Huruf nun. Quran surat 103 Al-Asr ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr. Inna adalah contoh bacaan hunnah musyaddadah berupa nun bertasydid. Cara membacanya, nun bertasydid tersebut dibaca dengan dengung yang jelas. Innal insana lafi khusr. Quran surat An-Nas ayat 1. Quran surat An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. An-Nas adalah contoh bacaan hunnah musyaddadah berupa nun bertasydid. Cara membacanya adalah nun bertasydid tersebut, suara nun bertasydid tersebut didengungkan dengan dengung yang jelas. An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dua huruf mim. Quran surat 90 Al-Balad. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Thumma adalah contoh bacaan hunnah musyaddadah berupa mim bertasydid. Cara membacanya adalah suara mim bertasydid tersebut didengungkan dengan dengung yang jelas. Izharul hunnah. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Dua Quran surat 101 Al-Lahab ayat 4. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hammalata adalah bacaan hunnah musyaddadah berupa mim bertasydid. Cara membacanya adalah suara mim bertasydid tersebut dibaca dengan hunnah. Izharul hunnah, dengung yang jelas. Hammalata wamra'atuhu hammalatal hatab. Bait ke-18 dan 19. Wal mimu in taskun taji qablal hija la alifin layyinatin lidhil hija ahkamuha thalathatun liman dabat ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Hukum mim sukun bertemu selain alif ada 3 menurut ulama arif. Yang pertama adalah ikhfa namanya, yang kedua idgham izhar ketiganya. Pada bait ke-18 dan 19 ini nazim memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu hukum mim sukun, ahkamul mim as-sakinah. Ahkamul mim as-sakinah. Jika ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah selain huruf alif layyinah, maka hukumnya ada 3 bacaan, yaitu ikhfa, idgham, dan izhar. Yang dimaksud alif layyinah adalah alif sukun. Yang dimaksud alif layyinah adalah alif sukun atau alif yang tidak berharokat. Dan setiap huruf yang bertemu dengan alif layyinah ini
maka pasti akan berharokat fathah. Inilah sebabnya nazim mengecualikan alif layyinah tersebut dalam pembahasan mim sukun ini. La alifin layyinatin, selain daripada alif layyinah yang bukan alif layyinah. Mim sukun bertemu dengan huruf yang bukan alif layyinah. Perlu diingat kembali bahwa istilah ikhfa berarti menyamarkan dan idgham berarti memasukkan serta izhar berarti menampakkan. Dalam pembahasan hukum mim sukun berarti istilah menyamarkan adalah menyamarkan suara mim sukun dan istilah memasukkan adalah memasukkan suara mim sukun ke dalam huruf depannya, serta istilah menampakkan adalah menampakkan suara mim sukun. Bait ke-20. فالأول الإخفاء قبل الباء وسميها الشفوية للقراء. Jika mim sukun dengan ba bertemunya ikhfa syafawi ulama menyebutnya. Jika mim sukun bertemu dengan huruf ba, jika mim sukun dengan ba bertemunya, ikhfa syafawi ulama menyebutnya. Pada bait ke-20 ini, nazim menyebutkan bacaan yang pertama dari hukum mim sukun. Bacaan yang pertama dari hukum mim sukun yaitu ikhfa. Bacaan ikhfa di sini disebut sebagai ikhfa syafawi. Bacaan ikhfa ada dua, yaitu pertama ikhfa hakiki, telah dibahas pada pembahasan yang lalu. Silahkan rujuk pada bait ke-14, 15, dan 16. Bisa dilihat kembali, dibuka kembali pada video sebelumnya. Dan kedua ikhfa syafawi, ini yang sedang kita bahas. Secara bahasa, ikhfa artinya menyamarkan. Sudah kita ketahui bersama, ikhfa artinya menyamarkan. Sedang syafawi artinya bibir. Bacaan ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan ba. Sekali lagi, bacaan ikhfa syafawi adalah apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dinamakan ikhfa syafawi karena dua huruf yang bertemu tersebut yaitu mim dan ba, keduanya merupakan huruf yang memiliki makhraj yang sama, yaitu jenis makhraj syafatain atau makhraj dua bibir. Dan keduanya juga memiliki sifat yang sama. Selain memiliki makhraj yang sama, juga memiliki sifat yang sama antara huruf mim dan ba, yaitu sifat al-infitah dan al-istifal. Al-infitah yaitu terbukanya dua mulut. Ba, mim, 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 ba. Dan al-istifal yaitu lidahnya ke bawah. Tidak naik ke atas, tapi ke bawah. Mim, ba. Sehingga dua huruf tersebut sulit ketika dibaca izhar. Pertemuan dua huruf tersebut yaitu mim sukun bertemu ba sulit dibaca izhar. Juga sulit ketika dibaca idgham. Maka yang mudah adalah dengan dibaca ikhfa, yaitu antara izhar dan idgham. Ikhfa artinya bacaan antara izhar dan idgham. Tidak dijelaskan, dinampakkan mimnya, dan juga tidak diidghamkan, dimasukkan suara mim ke dalam huruf ba-nya. Cara membaca bacaan ikhfa syafawi. Sekarang bagaimana cara membaca bacaan ikhfa syafawi? Cara membaca bacaan ikhfa syafawi adalah suara mim sukun dibaca dengung samar. Ikhfaul ghunnah.
dibaca gunnah dengan samar atau dibaca samar dengan berdengung. Contoh bacaan ikhfa syafawi sebagai berikut. Pertama, Quran surat 105 Al-Fil ayat 4. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin adalah contoh bacaan ikhfa syafawi, yaitu mim sukun bertemu ba. Mim sukun bertemu ba. Cara membacanya, mim sukun tersebut dibaca dengung dan samar, tidak jelas tarmihim atau tidak idgham masuk ke huruf ba, tarmihib. Akan tapi pertengahan antara izhar dan idgham yaitu ikhfa, dibaca samar dengan sambil didengungkan. Tarmihim bihijaratin, tarmihim bihijaratin min sijil. 2 Quran surat 96 Al-Alaq ayat 14. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya'lam bi anna adalah bacaan ikhfa syafawi karena di situ ada mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara membacanya, suara mim sukun tersebut dibaca ikhfa, yaitu antara izhar dan idgham sambil didengungkan. Ya'lam bi anna, alam ya'lam bi anna Allah yara. Bersambung insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.